Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada gue dari teman gue, dari adik kelas gue dulu pas waktu gue kuliah, dan ada orang-orang yang nanyain gue tentang Jepang. Oke, kita akan membahas satu persatu pertanyaan itu. Oke, dimulai dari pertanyaan, enak nggak tinggal di Jepang? Oke, sebenarnya itu tergantung kalian ya yang menjalanin. Ketika kalian pernah keluar dari Indonesia, maksudnya training, atau misalkan training dari luar negeri, misalkan ke Malaysia atau ke Singapura atau di luar kota pun nggak apa-apa, yang penting jauh dari orang tua gitu kan. Itu punya pengalaman. Kalau misalkan kalian punya pengalaman itu, mungkin bisa seneng gitu kan di sini gitu kan, karena udah terbiasa jauh dari orang tua. Oke, satu apa namanya eh, ke apa namanya eh, sem- suka dan gak sukanya tinggal di Indonesia. Oke, kita akan ngebahas tentang sukanya tinggal di Jepang ya. Oke guys, ketika misalkan kalian tinggal di Jepang dengan status pelajar atau pekerja, kita akan bedakan dua, pekerja sama TKI sama student atau mahasiswa gitu kan. Kita akan dimulai membahas tentang siswa. Oke, menjadi siswa di Jepang. Enaknya menjadi siswa di Jepang, kalian bisa mempunyai banyak teman selain warga Jepang. Soalnya kenapa? Di Jepang itu banyak sekali warga asing yang belajar di Jepang. Oke, terutama di daerah Tokyo. Gitu. Tokyo itu banyak sekali gaikokujingnya. Kalau gaikokujing itu adalah orang asingnya gitu kan. Oke, contohnya dari Jerman, Rusia, Bangladesh, Vietnam, Cina, dan lain sebagainya. Itu berkumpul jadi satu di Tokyo ini. Jadi kalian bisa melihat dan berteman dengan orang-orang yang beda negara. Oke guys, selain Jepang ya, orang Jepang. Oke, senangnya itu satu. Senang yang kedua adalah kalian bisa jalan-jalan secara gratis. Maksudnya gratis itu kalian nggak perlu mengeluarkan uang banyak, bukan gratis sih, sedikit gitu kan, sedikit mengeluarkan uang sedikit untuk jalan-jalan ke Osaka, ke Hokkaido dan lain sebagainya gitu kan. Dan kalian juga bisa di sini bisa kerja, bukan kerja sih, namanya part time gitu kan, baito. Kalau misalkan di Jepang itu baito atau part time, kalian kalau sebagai siswa sebagai pelajar dari Indonesia ke Jepang itu kalian bisa part time. Part time itu biasa digaji itu kalau di Jepang, kalau di Tokyo itu sekitar 1.100 sampai 1.200-an. Oke guys, per jam. Oke, biasanya kalian satu hari biasanya 4 jam atau 7 jam kerja ya. Oke, dalam seminggu itu maksimal kalian itu kerja 28 jam. Kalau misalkan seminggu lebih dari 28 jam, bisa kedepannya akan sulit gitu kan, akan sulit keluar gitu kan. Ketika kalian memperpanjang visa kalian dari pelajar ke pelajar lagi gitu kan, perpanjang visa itu kan sulit banget gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan jadi pelajar atau mahasiswa di Jepang gitu. Kalau misalkan kalian baitonya kebanyakan, otomatis kalian akan dipulangin dan ya nyesel gitu kan. Jadi hati-hati untuk satu itu. Soalnya kenapa? Orang Jepang itu strict banget sama peraturan ya. Oke, yang ketiga, oke, kalian bisa pacaran semua orang Jepang gitu kan. Oke, ya, saya nggak mau ngebahas tentang gaya pacaran di Jepang ya. Kalian pasti udah tahu semua gitu kan. Kalau gaya pacaran kalian di Jepang itu, kalau misalkan kalian pacaran semua orang Jepang, kalian bisa tinggal bareng dan lain sebagainya. Oke guys, itu ada di video yang sudah saya upload dulu. Kalian bisa cek di video yang kemarin. Oke guys, keempat, kalian bisa belajar bahasa selain bahasa Jepang. Itu kenapa? Karena banyak orang-orang dari luar negeri kesini juga selain dari Indonesia. Oke guys, oke.
mungkin banyak ya kesenangan-kesenangan di sini. Kalian bisa menikmati apa namanya sakura di sini. Dan ya karena negara Indonesia panas, negara yang nggak ada apa dua musim aja gitu kan, musim hujan, musim panas gitu aja. Oke. Di sini itu kan 4 musim, jadi kalau kalian ke sini kalian bisa merasakan 4 musim itu gitu kan, punya pengalaman 4 musim di negara ini gitu kan. Oke, banyak banget ya apa suka senangnya di tinggal di Jepang itu sebenarnya. Oke, saya cuman bahasnya segitu aja. Oke, kita akan membahas tentang eh apa namanya, susahnya tinggal di Jepang, nggak enaknya tinggal di Jepang adalah kita sebagai pelajar itu nggak bisa kerja banyak, sedangkan orang-orang yang dari luar itu banyak sekali yang kerjanya lebih dari 28 jam seminggu, ada yang 30, ada yang 40 gitu. Kebanyakan orang Jepang, bukan orang Jepang sih, kebanyakan orang apa Vietnam dan orang Nepal itu kebanyakan, tapi kebanyakan ada juga sih orang Indonesia yang lebih dari 28 jam seminggunya. Jadi tergantung kalian mau rajin kerja atau mau rajin belajar itu sebenarnya. Oke, kedua, keenaknya kalian apa namanya, kesepian, pasti akan merasakan kesepiannya. Bagaimanapun di Jepang itu kalian hidup ya, biarpun ada temen sesama Indonesia atau dapat temen orang Jepang itu pasti akan merasa kesepian. Oke, itu. Dan saya termasuk, saya selalu merasa kesepian karena jauh dari orang tua juga, pengen ketemu, jauh dari temen gitu kan. Biasanya di Indonesia kalau kita bisa kongko atau nongkrong di mana gitu, di sini susah banget gitu. Oke, ketiga itu kita pengalaman saya merasakan hanya kerja sekolah dulu ya, waktu pas sekolah di sini gitu kan, kerja sekolah kerja gitu kan. Oke, itu enggak banget ya, enggak, kayak hidupnya cuman ya itu aja gitu kan. Oke, ketiga itu apa namanya, banyak sekali pungutan biaya yang harus dibayarkan, sedangkan kalian pelajar itu kayak uang kesehatan, pajak. Kalau kalian part time di sini kalian harus bayar pajak juga, itu pajak harus wajib dibayar itu sih. Dan pajak itu kalau misalnya gaji kalian tinggi, pajak pun akan semakin tinggi, kalian harus bayarnya seperti itu. Oke, dan rumah itu di sini mahal banget, kontrakan atau kos-kosan itu mahal banget. Jadi kebanyakan mahasiswa di sini satu rumah itu biasanya isi berempat, ada berlima dan ada berdua juga, banyak banget ya. Seperti itu guys. Jadi gak enaknya banyak banget di sini sebenarnya. Kalau menurut pengalaman saya sih, saya lebih suka tinggal di Indonesia ketimbang tinggal di Jepang. Kenapa? Karena lebih santai tinggal di Indonesia ketimbang di Jepang gitu ya. Oke guys, video kali ini cukup sekian tentang enak dan gak enaknya tinggal di Jepang sebagai pelajar ya guys, sebagai mahasiswa. Oke, jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue mridwan_n777, 7-nya 3 kali. Oke guys, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan see you di next video, bye bye.